Tiap hari Jumat kami hadirkan ruang dialog interaktif klinik udara bersama RSUD Dr. Muhammad Saleh. Dan kali ini sudah hadir di studio narasumber kita yang coba akan berbagi informasi penting, pokoknya penting banget deh sayang jika Anda lewatkan ya. Jadi ya kali ini kesempatan pagi menjelang siang kali ini dari RSUD Dr. Muhammad Saleh menghadirkan siapa ya? Beliau ini sebenarnya tidak asing loh untuk bisa berbagi informasi karena beberapa tahun yang lalu beliau juga ada di sini berbagi informasi penting. Kali ini informasi dari beliau ada Dr. Asih Aprilia SPKFRM Clean gitu ya. Jadi ini dalam rangka memperingati hari lanjut usia nasional lansia bugar dengan exercise ya. Ya kita sapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi dokter. Pagi Mbak Vivi dan Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat luar biasa. Masya Allah. Dokter semeringah banget, seger banget kalau lihat beliau ini. Saya berasa udah mandi gitu loh, karena beliau semangatnya luar biasa. Ini udah menjelang siang tapi beliau masih tetap seger loh ya, karena beliau memang harus menyemangati orang-orang sekitar gitu kan. Oke mitra suara kota, sedikit informasi ya. Untuk Anda yang mau gabungan boleh aja di via WhatsApp-nya di 08133640.000, atau juga Anda bisa tinggalkan komentar di kolom komentar Instagram RSUD Dr. Muhammad Saleh yang kebetulan hari ini dan setiap kita adakan klinik udara, RSUD Dr. Muhammad Saleh dalam Instagramnya menyiarkan secara live atau secara langsung ya, untuk bisa memberikan informasi juga secara langsung dan maksimal buat Anda langsung dijawab sama narasumbernya. Oke, next kita akan balik ke Dokter Asih ya. Dokter, ini yang saya ketahui dokter beberapa tahun yang lalu kan saat kita bertemu nih dok ya, dalam klinik udara juga dokter masih berstatus dokter umum gitu kan, yang bertugas di mana dokter? Puskesmas Sukabumi. Puskesmas Sukabumi, oke. Tapi untuk yang kali ini beliau hadir bukan lagi sebagai dokter umum, tapi dokter apa dok? Spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, atau biasa disebut ini dokter spesialis rehab medik. Spesialis rehab medik. Yuk kita akan kenal lebih jauh lagi nih terkait sama dokter rehab medik. Dokter, kenapa sih dokter memilih jurusan ini dulu sehingga dokter mengabdikan diri sebagai dokter rehab medik sih dok? Oke, ini pertanyaan yang ini Mbak, yang akhirnya mengingatkan saya ke masa lalu. Jadi memang ketika di puskesmas itu banyak sekali kan, kebetulan pasien lansia banyak sekali, kemudian apalagi lansia-lansia yang polifarmaka, jadi pengobatannya udah banyak gitu dengan segala keluhan dan keterbatasannya. Jadi akhirnya waktu itu sempat terpikir bagaimana nanti kalau saya lebih berperan untuk biar lansia ini sehat, tapi dengan meminimalisir obat seperti itu. Jadi apakah dengan latihan atau pola hidup yang benar seperti itu. Sempat juga waktu di puskesmas itu pernah ini kan jadi kayak penanggung jawab posyandu lansia seperti itu. Jadi semakin semangat. Jadi latar belakangnya itu dari lansia sebenarnya akhirnya mendaftarkan diri ke dokter, istilahnya itu dokter fungsi gitu. Jadi spesialis fungsi. Jadi fungsi mulai sebenarnya bukan lansia aja untuk dokter rehab itu, mulai dari bayi sampai sampai lansia itu ya. Pokoknya ada gangguan fungsi itu kita bisa berperan di situ. Itulah, jadi luas memang rehab itu. Mulia banget ya, yang melatar belakangnya adalah beliau saat bertugas di Puskesmas Sukabumi banyak melihat pasien yang mungkin membutuhkan ini ya, pertolongan dokter. Iya betul ya dok ya. Iya, betul. Sehingga mereka tuh lebih mandiri untuk melakukan segala aktivitasnya gitu. Nah kita akan ngulik lebih dalam lagi apa sih sebenarnya rehab medik itu, pengobatan atau terapis atau apa sih dokter?
Jadi mungkin ada sebagian besar yang sudah tahu, tapi ini sedikit ini apa sekilas saja. Jadi rehab medik itu, jadi dia itu adalah suatu cabang atau bidang ilmu untuk melihat fungsi, untuk menangani fungsi. Jadi yang dimaksud fungsi itu apa? Jadi fungsi itu bagaimana pasien berfungsi sebagai orang itu berfungsi sebagai manusia secara utuhnya gitu. Jadi kan manusia itu ada kayak dari dia sistem respirasi atau pernafasan, muskuloskeletal atau istilahnya kayak gerak kayak gitu, kemudian sistem saraf seperti itu. Jadi kelainan-kelainan yang karena sistem tersebut itu, misalnya ada kelainan akan mengganggu fungsi kan, akan mengganggu fungsi. Nah disitulah dokter rehab itu berperan. Jadi untuk mengurangi keluhan maupun untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah di situ kata kuncinya. Jadi ada yang bilang untuk kecacatan itu ya bisa, yaitu karena keterbatasan fungsi. Jadi nanti rehab itu lebih ke bagaimana pasien meningkatkan fungsi yang sekarang masih ada untuk ditingkatkan, sama untuk meningkatkan kualitas hidupnya seperti itu. Oke, karena materi kita adalah lansia nih dok, lansia bugar dengan exercise gitu. Nah dokter, ini kalau di rumah sakit Dr. Muhammad Saleh sendiri nih, pasien yang ditangani sama dokter, utamanya lansia, itu seberapa banyak sih dokter kira-kira? Dan biasanya itu mengalami apa sih dokter? Apa penyakit bawaan, turunan, atau apa gitu dok? Atau kecelakaan atau apa gitu? Oke. Selama ini, selama praktek di M Saleh itu memang pasiennya bervariasi kalau dari segi usia. Tapi memang paling banyak itu usia lansia. Untuk ini sedikit review, lansia itu adalah untuk usia yang di atas 60 itu menurut WHO atau undang-undang. Jadi beda sama geriatri. Kalau geriatri itu lansia yang punya sakit. Oh iya. Ya, itu kan istilah geriatri. Tapi kalau lansia sebenarnya lanjut usia, cuma umurnya saja. Bisa aja dia sehat atau lansia sakit seperti itu. Nah, kalau dari kunjungan sendiri memang banyak lansia. Kenapa? Karena kan secara proses fisiologi penuaan itu nanti akan muncul penyakit degeneratif. Istilahnya ada yang bilang itu aus gitu. Jadi kalau paling banyak itu kalau lansia itu kebanyakan ini di lutut, osteoartritis, kemudian di punggung itu yang sakit sering punggung. Dikatakan itu pengeroposan tulang kayak gitu, kadang pengapuran kayak gitu dok. Pengapuran iya. Pengapuran, pengeroposan itu kalau untuk segi lansia. Jadi kebanyakan karena itu mungkin misalnya penyakit-penyakit seperti akibat stroke seperti itu juga banyak. Tapi ada juga yang usia misalnya usia yang masih muda, misalnya karena keterlambatan perkembangan seperti itu, atau karena kelainan dari lahir. Kalau usia produktif itu kebanyakan kasusnya itu misal kecelakaan seperti itu. Tapi memang paling banyak itu lansia. Lansia ya dok ya, karena sudah penurunan produktivitas, organ-organnya juga udah mulai turun gitu ya dok ya. Oke, itu lebih banyak lansia ternyata ya dok ya. Betul. Kemudian kalau ini kan dilakukannya itu pemeriksaan dulu ya dok, tahapnya dok. Iya. Ini awalnya dari mana dulu nih? Misalnya ada masyarakat, saya pengen sebenarnya ke rehab medik, tapi saya nggak tahu ini harus kemana dulu ya, gitu dok. Jadi memang yang pertama harus daftar dulu. Daftar dulu pasti ya dok. Setelah daftar nanti kan kadang pasien misalnya kita ambil salah satu contoh, misalnya sakit punggung gitu. Kemudian itu tidak langsung diterapi, tapi ketemu sama dokter spesialis rehab medik. Jadi ketemu kami dulu. Kemudian setelah itu, kami itu akan menganamnese atau mewawancarai. Sebenarnya ini keluhannya apa? Ada kan keluhan utama. Jadi yang membuat pasien datang itu kita sebut keluhan utama ya. Tapi kan namanya misalnya ini contohnya sesuai dengan tema lansia ya. Kadang lansia, ini dok sakit sini banyak sekali.
sekali. Nah, apakah itu semua di terapi? Ya, kita cari prioritas. Nah, di situ perannya kita. Jadi kita harus meriksa dulu nih mana kira-kira yang yaitu tadi mengganggu fungsi. Misalnya dengan sakit punggung, akhirnya pasien itu banyak tiduran seperti itu, nggak bisa aktivitas. Nah, jadi misalnya nyerinya atau keluhannya banyak, kita tentukan dulu prioritasnya. Nanti misalnya kita udah periksa, ketemu kelainannya ini, kemudian tentukan prioritas. Nah, biasanya prioritas kita komunikasikan dengan pasien. Bu, misalnya kita terapi ini dulu, kalau yang ini kita sambil latihan, bisa di rumah. Nanti mana yang bisa dilakukan di rumah sakit, sama mana yang dilakukan di rumah, itu kita komunikasikan dulu. Akhirnya setelah oke dok, nah habis itu kita tentukan goal terapi. Nah ini bedanya, jadi misalnya nyeri, nah sekarang apa goalnya? Misalnya untuk nyerinya biar turun dulu, berkurang dulu, seperti itu. Oke, kita ada target biasanya, misalnya dalam berapa minggu itu bisa. Nah nanti kita kasih PR biasanya, aktivitas yang tidak boleh yang tidak boleh dilakukan untuk memperberat nyeri ini seperti itu. Nah setelah kita susun programnya, baru nanti di terapi. Nah kita itu ada timnya Mbak. Jadi selain dokter rehab, kita itu ada timnya, kita ada 7 orang. Jadi ada fisioterapis. Nanti itu terutama untuk yang untuk terapi modalitasnya banyak. Ada terapi hangat atau dingin, kemudian terapi listrik dan lain-lainnya. Kemudian ada terapi bicara. Speech terapi kita punya. Nah, untuk berikutnya ada namanya okupasi terapi. Kebetulan kita belum punya. Kita belum punya ya, Dok, ya? Betul. Ada ortotik prostetik, misalnya butuh seperti alat bantu jalan, kaki palsu, tangan palsu. Nih kita juga harus merujuk kalau membutuhkan. Jadi ini masih sarana prasarana masih belum maksimal ya dok ya. Next time akan semoga nanti lama-lama lengkap gitu. Ya. Tapi memang itu yang dibutuhkan sama lansia kita ini ya dok ya. Ya. Kemudian dok, ini kan lansia kadang seperti ini dok. Mungkin yang ada di rumah sakit sekarang mereka sadar akan kebutuhan dirinya untuk bisa mandiri tanpa harus bantuan, jadi saya harus terapi nih kayak gitu kan. Ada lagi dok, nggak usah terapi, nanti hilang sendiri. Nah kemungkinan seperti ini sampai seberapa parah sih dok kalau misalnya tidak tertangani dengan segera? Kemudian juga satu lagi nih dok, kalau sudah masuk di rehab medik nih, kira-kira hanya gerak saja atau dapat obat sih dok? Oke. Jadi misalnya gini, kadang lansia itu latar belakangnya kan beda-beda. Iya. Ada yang memang waktu mudanya dia itu aktif sekali. Betul. Jadi ketika dia sudah mulai ada keterbatasan, misalnya dia itu kita kasih contoh yang terbanyak, ibu rumah tangga misalnya. Biasanya dia itu mampu cuci sendiri gitu. Nah sekarang kok nyuci satu baju aja udah gak kuat kayak gitu, atau nyapu-nyapu udah pegang sapu itu udah sakit kayak gitu. Udah encok. Kadang itu yang membatasi. Jadi ketika ada sakit sedikit atau ada keluhan sedikit, ini enggak apa-apa. Akhirnya kan di delay mencari pengobatan, atau ini dulu mungkin sekarang kan juga banyak yang scroll yang beritanya yang tidak valid, kadang kan harus dikasih ini, harus ditempel ini. Kalau benar ya nggak apa-apa, tapi kadang ada yang keliru kan, over gitu ya. Nah, terus akhirnya suatu saat kalau misalnya kayak nyerinya berkurang, tapi penyakitnya itu sebenarnya masih ada, cuma simptomnya yang berkurang, tapi istilahnya semu. Maka dari itu sebenarnya harus segera dicari penanganannya. Setidaknya ketika sudah ketemu ahlinya, nah, kan akhirnya untuk proses untuk kerusakan lebih lanjut itu akan berkurang atau meminimalkan seperti itu. Jadi misalnya pasien dia itu awalnya
nggak tahu kan, misalnya lututnya nyeri, dia tetap aja apa harus nekuk naik turun tangga. Nah, akhirnya lama-lama dia itu lebih cepat ini proses ininya apa pengapuran tulangnya. Tapi ketika kita sudah misalnya udah ketemu ternyata ini misalnya pengapuran lutut. Nah, makanya ketika ketemu ahlinya itu kan nanti dikasih tahu misalnya harus terpaksa naik tangga, harus dengan kaki yang sehat dulu, kalau turun bagaimana, terus misalnya kalau sholat posisinya gimana, seperti itu. Jadi memang harus sadar diri karena tidak Betul, lagi dokter. enggak rata-rata kebanyakan itu pasien enggak dok saya tidak pernah sakit ini dulu sehat-sehat sekali kan, karena banyak denial masih biasanya. Oke, karena gini dok ya, mungkin lebih kepada begini deh ya, lebih baik jangan mendiagnosa dirinya sendiri. Betul. Deh ya, lebih baik ke ahlinya, karena kalau sudah kalau bener sih nggak apa-apa ya, tapi kalau salah fatal jadinya ya dok ya, bukan meringankan penyakit atau apa yang dirasa dan dideritanya, akan tetapi memperparah bisa jadi ya dok ya. Betul. Nah, lebih baik kalau misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan layaknya orang-orang pada umumnya atau dulu-dulu waktu masih muda, lebih baik melakukan pemeriksaan aja ya dok. Iya. Nah, biasanya kalau ini bekerja samanya dengan dokter mana saja sih dok? Biasanya kalau para lansia ini kemudian langsung bisa dirujuk ke rehab medik untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Oke, biasanya kita kebanyakan itu dapat pasien biasanya dari bisa dari ortopedi. Ya, biasanya kasus yang paling banyak dari ortopedi itu sakit lutut karena osteoartritis atau sakit punggung biasanya. Atau dari penyakit dalam. Biasanya karena polineuropati karena diabetes. Jadi pasiennya itu keluhannya keringgingan, kebas gitu karena diabetes yang tidak terkontrol. Kemudian untuk kalau syaraf dok? Kasus lansia ya saraf nomor 1 malah. Lebih banyak ya dok ya? Iya, biasanya kadang pasien post stroke atau setelah stroke. Misalnya setelah jadi ini kalau misalnya pasien stroke awalnya itu dirawat di rumah sakit, biasanya kan udah fase akut sudah terlewati, pasien udah KRS atau sudah pulang ke rumah, kontrol ke polisaraf untuk dapat obat biasanya. Terus habis itu nanti ke kita itu untuk pemulihan fungsi. Jadi kan kalau stroke kan macam-macam, ada yang gangguan gerak, ada yang gangguan bicara. Nanti kita bantu di gangguan fungsi. Yang tadi obat. Nah, ini meresapi obatnya sih dok kalau rehab medik nih. Jadi gini, secara umum itu rehab medik itu ada namanya kita penata laksanaan terapi itu ada medikamentosa dan non medikamentosa. Maksudnya medikamentosa itu dengan obat-obatan. Kita bisa memberikan resep anti nyeri seperti itu atau anti kaku-kaku. Obat kita juga sering meresepkan. Apalagi kalau pasiennya sebelumnya misalnya obatnya sudah habis atau mungkin kelewat belum diresepin atau misalnya pasiennya nggak ngeluh akhirnya nggak dikasih resep misalnya, jadi kita bisa memberikan. Kemudian untuk terapi non medikamentosa atau terapi fisik kita istilahnya, jadi terapi fisik itu ada yaitu tadi modalitas fisiknya, jadi dengan ada modalitas dingin, ada modalitas diatermi kita istilahnya panas kayak gitu, sama nanti latihan terapi fisik, jadi kayak melatih untuk dia itu bisa gerak gitu, rentang gerak seperti itu. Jadi ada 2 fisik obat dan non obat. Jadi kita bisa berikan. Bisa ya dok ya. Oke. Masih banyak nggak sih masyarakat yang mengeluhkan karena kan mereka nggak tahu ya dok ya. Udah yang dikeluhkan kata dokter tadi mulai dari sakit kepala sampai semuanya ujung kaki. Sampai ujung kaki. Biasanya memang harus dicari penyebabnya dulu ya dok, mana yang lebih dominan gitu yang bisa mempengaruhi mobilitas mereka, keseharian mereka, baru nanti bisa ditentukan ya. Tapi yang pasti Mitra Suara Kota jangan sampai mendiagnosa sakitnya sendiri, alih-alih pengen cepet sembuh tapi
malah salah penanganannya ya Betul. dok ya, gitu. Oke mitra suara kata yang mau tanya-tanya langsung boleh aja ya, Mas Wahyu ada buatan ya. Oke nanti bisa tinggalkan di kolom komentar ya di Instagram RSUD Dr. Muhammad Saleh. Kita mau masih mau ngobrolin seputar lansia. Kalau lansia bugar kan enak ya dok Iya, ya. betul. Jadi lansianya atau nenek kakeknya masa tua tidak pegang tongkat tapi pegang cucu. Betul. Gitu kan ya. Yang ini yang lebih kita harapkan sebenarnya memang harus dimulai dari muda kita ya dok ya. Betul. Mulai saat Dari ini. sekarang. Oh, dari sekarang gitu ya. Betul. Karena yang dirasakan masa tua nanti ini hasil dari beberapa tahun yang lalu saat kita muda. Betul begitu dokter. Betul sekali. Oke, memang harus dipersiapkan apa saja sih sejak dini, sejak kita muda nih dok, sehingga nanti masa tua kita tetap bugar gitu dok. Apa memang itu sudah ini ya dok? Takdir. Sudah kodratnya nanti itu pengapuran, nanti itu gini gitu. Nah, jadi memang benar apalagi sekarang ya alhamdulillah udah banyak media sosial yang mengajak hidup sehat ya. Betul, Dok. Memang harus dari sekarang. Misalnya sekarang saya sudah umur 30, oke, dari umur 30. Sekarang saya umur 40, oke, intinya dari sekarang, usia berapapun dari sekarang. Kemudian, nah kita juga harus sadar kondisi kita saat ini tuh apa. Misalnya apakah memang saya itu misalnya keturunan diabetes atau mungkin ada riwayat-riwayat dulu, itu perlu diperhitungkan. Kemudian yang perlu dipersiapkan. Nah, sekarang itu lagi gencar-gencarnya itu bagaimana cara melatih anggota gerak bawah. Kaki, kekuatan kaki. otot kaki. Ada yang bilang itu bahwa kaki itu kayak jantung kedua gitu. Jadi memang dari penelitian itu dilihat, jadi kekuatan otot kaki, kekuatan apalagi di luar itu, kekuatan otot kaki. Jadi kita bilangnya gimana ya? Jadi kaki itu dari paha, betis sampai ke bawah soalnya kaki tuh ada yang mikirnya di ini cuma ankle-nya aja, enggak. Jadi kaki itu semua ya, dari paha sampai sampai bawah, dari bawah. depan belakang itu kaki. Ini ya. pondasi ibaratnya kalau bangunan itu pondasi ya dok ya. Betul, itu pondasi, makanya harus diperkuat. Itu pesan saya itu. Jadi penelitian sekarang itu banyak tentang bagaimana memperkuat otot kaki. Karena dari studi banyak sekali tuh dibilang ketika kualitas atau kekuatan otot kaki itu baik, jadi yaitu istilahnya ada yang bilang panjang umur gitu, atau sampai ke masa tua itu masih bagus, tingkat kemandiriannya atau mobilitasnya itu tinggi seperti itu. Makanya sekarang itu itu banyak latihan-latihan yang melibatkan kaki. Tapi bukan berarti yang atas yang nggak lain penting nggak, tetap. iya. Jadi memang kaki itu untuk mobilitas, kalau anggota gerak atas kan untuk aktivitas sehari-hari, ADL istilah, activity daily living, untuk sehari-harinya. Tapi untuk mobilitas itu anggota gerak bawah. Jadi harus dipersiapkan, yaitu untuk yang pertama harus tahu dulu faktor resikonya apa, itu bisa dikendalikan dari sekarang. Nah, misalnya cek gula, misalnya ada keturunan hipertensi, cek tensi secara rutin, baru itu yaitu latihan minimal itu. Oke, mumpung masih muda sekarang ini, jangan tunggu besok. Sekarang dilakukan mobilitasnya, fokus di kaki, tapi tidak mengurangi untuk latihan yang lainnya gitu. Tapi yang pasti memang kaki ini adalah penopang utama ya, ibarat sebuah bangunan ini pondasinya. Nah, mungkin yang menyebabkan salah satunya nih, ini kan paling banyak memang kaki yang dikeluhkan sama orang-orang tua ya dok, ya lansia ini dok ya. Ini dikarenakan apa nih dok? Kira-kira salah satunya obesitas termasukkah dok? Iya, jadi obesitas. Jadi kan gini, kalau proses penuaan secara fisiologis itu, jadi kan proses penuaan yang secara alami itu, jadi masa otot itu dia itu semakin tahun semakin menurun, tulang juga kepadatannya juga semakin lama semakin menurun. Nah, kemudian ditambah lagi kalau misalnya ini kurang gerak, sedentary, di mana lansia mager berarti ya dok? Iya, mager. Di mana lansia itu kan ini metabolismenya itu secara ini kan secara usia sudah melambat.
melambat, nggak banyak gerak, akhirnya yaitu apa, obesitas. Makan dikit, saya tuh loh dok makannya cuma dikit tapi kok gampang beratnya itu salah satunya karena obesitas itu bisa juga kayak gitu. Oke, dokter, kalau memang udah seperti ini nih, lansia kan mobilitasnya juga sudah mulai berkurang, metabolisme juga sudah mulai melambat. Kemudian olahraga apa sih dok sebenarnya yang bisa dilakukan sama para lansia ini supaya bisa lebih produktif lagi, kemudian menghindari pengeroposan yang terlalu berlebih? Karena kan saya pernah baca nih dok, ini benar apa salah nggak tahu ya dok ya. Semakin tua itu yang namanya tulang, kepadatan tulang sudah mulai berkurang nih dok. Benar nggak sih dokter? Iya. Nah, tapi untuk mengurangi hal tersebut kan ada alternatif ya dok. Betul, Salah ada. satunya adalah tadi yang dokter sampaikan gitu. Selalu ada cara. Selalu ada cara dan solusi jalan Solusi, keluar ya. iya. Kalau jalan keluar ada pintu. Nah, maksudnya pintunya itu salah satunya itu ya dok ya. Betul. Nah, kalau lansia sendiri untuk mengurangi rasa nyeri di kaki karena pengeroposan tulang ataupun pengapuran, apa yang harus dilakukan nih dok? Jadi sebenarnya kalau dari rekomendasi atau penelitian itu memang paling dianjurkan itu untuk lansia itu latihannya itu multimodal, istilahnya itu banyak, jangan satu macam saja. Jadi sedikit review, jadi latihan itu ada latihan basic, ada latihan tambahan. Kalau latihan yang paling basic itu adalah latihan beban istilahnya. Iya. Latihan beban. Jangan dipikir loh latihan beban gym Angkat beban berat gitu, bukan Jadi ya. beban itu ada cuma melawan gravitasi atau beban tubuh saja, atau pakai mesin, atau kayak di gym itu kan pakai mesin. Ada namanya itu latihan fleksibilitas. Fleksibilitas itu kan apalagi lansia kaku-kaku itu kelenturan istilahnya, gampangannya kelenturan. Kemudian ada latihan berikutnya itu aerobik atau ini kebugaran jantung paru, terutama untuk jantung paru, pembuluh darah gitu. Nah, kalau tadi yang disebutkan untuk kayak pengeroposan, jadi memang kan mineral tulang itu seiring usia kan dia itu akan berkurang, kepadatan tulang itu berkurang. Nah, kalau misalnya untuk kasus karena pengeroposan tulang itu memang paling bagus itu adalah latihan penguatan. Fokus di penguatan. Jadi penguatan yang paling gampang itu misalnya kita penguatan ini anggota gerak bawah. Jadi yang perlu diperhatikan selain latihan, jadi juga faktor nutrisi. Makanan ya dok ya nih ya, kalsium, vitamin D. Terus jadi itu juga akan memperbaiki secara selain latihan. Jadi paling gampang kalau misalnya untuk meningkatkan massa tulang itu harus dengan yaitu istilahnya weight bearing. Jadi tulang kita itu harus dikasih beban. Nah, bebannya apa? Yaitu sederhananya adalah beban tubuh kita sendiri. Paling gampang itu latihan sit to stand kalau pada lansia. Misalnya contohnya jadi dari kursi standar seperti ini tingginya. Jadi pasien itu gini, duduk berdiri. Duduk lagi. Nah, duduk berdiri. Kalau misalnya masih takut jatuh, jadi di depannya tuh harus ada meja untuk pegangan ya. Betul. Jadi boleh pegang, tapi kan untuk buat jaga-jaga aja. Takut pas oleng gitu ya kan ya. Terus juga tekniknya. Jadi kan kalau benar-benar seperti ini kan tekniknya juga harus benar. Jadi kan kalau misalnya pasien, gimana kalau saya punya darah tinggi? Nah, kalau pasien dengan darah tinggi itu tekniknya harus benar. Jadi nggak boleh ketika latihan itu nggak boleh menahan nafas atau falsafah manuver istilahnya. Nanti bisa naikkan tensi. Jadi caranya itu jadi relax, tarik nafas dulu. Ketika hembuskan nafas baru dia berdiri. Iya, terus habis itu tarik nafas lagi. Nafas lagi, atur lagi, tarik nafas, pas hembuskan baru berdiri. Nah, itu adalah salah satu yang paling sederhana atau sambil pegangan gini sambil cincit. Nah, itu kan pakai beban tubuh kita sendiri. Ya kan, nggak yang harus seperti pakai beban yang di ankle itu juga bisa. Tapi kalau untuk lansia yang paling sederhana itu ya itu tadi. Kalau berjalan di atas air dok, gimana dok?
berjalan di atas air gini. Atau di dalam. Iya, maksudnya Dok, berjalan di dalam air Dok ya. Oke. Kalau jadi gini, kalau berjalan di dalam air atau istilahnya kita hidroterapi. Kalau hidroterapi dia itu malah paling bagus itu kalau tujuannya. Makanya semua latihan itu macam-macam banyak, tapi tergantung tujuannya apa dulu. Tidak ada yang tidak baik, tapi tujuannya. Kalau hidroterapi di mana tubuh kita itu kan sebagian ada yang tergenang, terendam kan. Nah, itu lebih cocok kalau misalnya ini untuk pasien yang misalnya pas di darat atau pas di air itu dia itu berat, kaku semua. Itu paling bagus itu latihannya tuh di bawah untuk fleksibilitas. Jadi ketika di udara atau ketika di atas tanah dia itu pas misalnya gerak gini kaku atau sakit atau lemah gitu. Tapi ketika di air dia itu akan dibantu dengan hidrostatik kayak tekanan kayak dibantu dengan tekanan dari air. Itu. Jadi malah bagus, malah saya bisa dong kalau jalan di tapi dia itu akan kalau untuk yang kembali lagi kayak tadi weight bearing itu minimal efek weight bearingnya. Kalau weight bearing itu ya benar-benar bertumpu di badan sendiri. Kalau di hidroterapi itu kan di air malah beban tubuh kita itu terdistribusi ke sekitar ke air itu. Jadi efeknya lebih ke fleksibilitas sih. Kalau nyeri punggung itu semua dari atas sampai bawah kaku semua badannya, paling bagus itu hidroterapi memang direndam gitu. Direndam ya. Kum-kum Dok. Iya. Tapi memang benar dokter, kalau tidak ada ahlinya, kemudian tidak ada yang tidak ada pantauan, tidak ada pengawasan, memang kita mungkin menurut kita benar tapi itu salah. Kan disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kemampuan si pasien ya Dok. Betul. Jadi lebih baik kalau memang ada yang seperti itu melakukan pemeriksaan yang benar-benar, dicek benar-benar sama ahlinya. Dalam hal ini adalah dokter rehab medik. Di sana nanti akan ada konselingnya Dok ya, ada sharing apa yang dirasakan ibu atau bapak, kemudian apa yang harus dilakukan, makanan apa yang boleh dan tidak. Emang ada yang nggak boleh Kak Dok? Sebenarnya itu tergantung kondisi ininya. Sebelumnya ada sakit apa. Sebenarnya kalau saya itu lebih ke meyakini tuh yang gini, asalkan tidak berlebihan. Sebenarnya kan makanan itu baik ya, asalkan baik. Yang penting tidak terlalu berlebihan. Seperti itu. Dokter, ada yang bilang nih, pengeroposan tulang, minum susu gitu. Itu bisa memadatkan tulang kembali kah dokter? Nah, jadi gini, untuk pertama kita kalau misalnya ada seperti sekarang kayaknya sudah umum yang pemeriksaan itu BMD bone mass density, biasanya itu biasanya produk susu itu kadang ada periksa yang kakinya kayak dimasukkan di suatu alat. Nah, kalau misalnya ada seperti itu ya, ibu bapak ya, dicoba untuk setidaknya kita tahu kita itu masuk yang nilainya berapa. Normalnya itu -1 sampai +1. Kalau misalnya sekitar -2,5 itu namanya itu osteopeni. Jadi belum kropos, istilahnya massa tulang kepadatannya itu udah mulai berkurang, retak-retak dong Dok. Iya. Kalau sudah lebih rendah dari 2,5, istilahnya -2,5 itu biasanya udah osteoporosis. Kalau itu udah kropos banget. Nah, kalau jadi kembali lagi semua itu lihat diagnosis dulu. Jadi harus dipastikan. Soalnya kadang kan asumsi, saya ini ngeroposan, minum susu yang banyak, habis minum susu udah mager lagi gitu. Sebenarnya itu kenapa? Itu penting banget. Apalagi kalau susu itu kan ada kalsium. Memang kalau lansia itu kebutuhannya itu kalau dewasa kan 1.000 sampai 1.500. Tapi kalau lansia itu lebih. Gitu. Tapi ketika dia sudah konsumsi kalsium, vitamin D, nah itu kan udah diproses, sudah diserap oleh tubuh. Berarti supaya efeknya bisa langsung ke tulang yaitu dengan exercise itu, jalan kaki minimal. Gitu. Jadi akhirnya tetap ada ini dari nutrisi, terus ada ada stimulus
dari luar. Jadi kayak misalnya latihan seperti sit to stand tadi, duduk berdiri atau jinjit atau jalan kaki, paling gampang kan jalan kaki. Jalan kaki itu kan kayak weight bearing, jadi kita napak di tanah atau di bumi, nanti Menekan. dia itu kan akan ada impact, aksi reaksi. reaksi, Jadi ya. nah justru itu yang akan membuat kalsium sama vitamin D-nya itu bekerja. Berfungsi, Betul. ya. Kalau cuma minum Dalam tubuh. aja tapi habis itu diem, ya kurang terserap maksimal, banyak dibuang lagi nanti. Harus sinergi dong, ya sayang, percuma minum susu mahal-mahal penting ya, Dok, untuk ya. vitamin C sama vitamin D sama kalsium itu tadi untuk tulang. Oke, jadi konsumsi kalsium, susu itu juga perlu, tapi juga diimbangi dengan impactnya tadi, dengan gerakan, dengan stimulus ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Yang mau tanya-tanya boleh ngomong di sini loh dokternya. Nanti kalau udah di RSUD nanti antri loh ya. Oke, dokter kalau misalnya ingin melakukan terapi, sudah pasti kan nanti ada rujukan, misalnya ada apa namanya riwayat stroke, nanti berarti dari rujukan di polisaraf atau ke ortopedi karena suatu apa namanya tindakan atau kejadian tertentu, misalnya kecelakaan atau yang lainnya, nanti kan dirujuknya ke rehab medik nih dok. Nah kira-kira nih dok, nanti di rehab medik sana nanti akan lanjutannya akan diberikan pelatihan. Kok pelatihan sih dok? Iya, Apa ya pengobatan lanjutan? Apa namanya? Terapi. Terapi ya Iya, namanya ya dok iya. ya, terapi. Nah di sana nanti kiranya nih dok, tercover nggak sih sama BPJS? Kan kita tahu sendiri dok, kalau terapi itu nggak mungkin 1-2 kali udah bisa mandiri, kan nggak mungkin ya dok Iya, ya. Karena ini memang yang namanya terapi ya. Kira-kira nih dok, sebelum dijawab itu dok, kira-kira nih dok, kalau misalnya melakukan terapis di kondisi stroke nih dok, itu kira-kira berapa ya? Berapa paling cepat deh? Paling cepat deh dok. Oke. Jadi stroke ini adalah suatu penyakit itu yang dia itu menyebabkan disabilitas atau istilahnya kecacatan yang angkanya paling tinggi memang. Iya. Tapi kembali lagi itu bervariasi, tiap pasien tidak sama. Jadi ada yang cuma kelemahan, ada yang gangguan bicara, gangguan menelan, ada yang rasanya cuma kebas atau keseimbangan. Nah, jadi kita harus tahu ini fase rehabilitasi pada pasien pasca stroke. Jadi untuk fase pertama itu fase akut. Jadi ketika pasien itu MRS dirawat ya dok ya ketika opname. Jadi memang di sini kita sudah di stroke unit, kita kan udah punya stroke unit itu kita masuk di sana untuk awal-awal supaya cepat mobilisasinya, pasien bisa cepat misalnya pulang. Ketika pasien sudah pulang itu namanya fase subakut. Biasanya ketika pasien pulang sampai sekitar 6 bulan. Nah, itu adalah fase penyembuhan yang paling cepat-cepatnya, istilahnya neuroplastisitas, atau ketika misalnya ada kelainan gitu di bagian otak. Ketika fase sebelum 6 bulan setelah serangan itu adalah kalau kita tambahi atau kita rutinkan terapi, nanti terapi itu akan mempercepat neuroplastisitas. Jadi yang awalnya salurannya itu misalnya kena stroke penyumbatan, akhirnya saraf yang mau jalan untuk ke gerak tangan dia terhambat. Nah, karena sering latihan terapi, nah itu stimulusnya dia akan membentuk jalur yang lain, jalur baru. Semakin rutin terapinya di rumah maupun di rumah sakit, dia itu akan, nah akhirnya yaitu cepat pulih di 6 bulan pertama. Setelah fase kronik, nah itu diharapkan sebelum 6 bulan itu sudah pasien itu kalau bisa semaksimal mungkin apa yang dia bisa kemampuannya itu sudah tercapai di 6 bulan. Itu masih tercover BPJS ya dok? Betul, kalau stroke itu yaitu fase ya. Selama 6 bulan berarti? Betul. Kalau misalnya 6 bulan tidak ada kemajuan nih dok, gimana dong? Jadi makanya itu kita harus lihat misalnya faktor resiko. Kadang kan pasien kan faktor resiko dari stroke itu kan
darah tinggi, nomor 1, kemudian diabetes, dislipid itu harus dikontrol juga. Oh, Jangan-jangan karena itunya juga tidak terkontrol gitu. Jadi tetap kita harus melakukan terapi, tapi istilahnya terapi mandiri di rumah, seperti itu. Nggak hanya di rumah sakit aja, tapi apa yang dilatih di sana nanti kan sama terapisnya nanti dikasih tahu nanti di rumah dilatih seperti ini. Mesti kita gitu. kadang kasih PR ke PR ya? pasien, kasih target biar semangat kan. Nanti ketemu lagi sudah bisa, misalnya udah bisa geser, misalnya pasien benar-benar di atas tempat tidur bisa geser dikit gitu, atau bisa dari baring ke duduk sendiri mandiri. Jadi biasanya kita kasih target gitu, harus terukur juga, harus diajari supaya termotivasi gitu pasiennya. Oke, jadi memang harus sinergi semua ya, supaya Iya. supaya cepat proses pemulihannya. Kalau stroke itu pemulihannya berapa persen dari normal, dokter? Nah itu karena Tergantung variasi, juga ya, Dok, iya, ya. karena variasi itu malah ada yang gejalanya itu yaitu sedikit, ada yang kalau nggak bisa ngontrol faktor resiko ya tetap segitu aja. Oh gitu, apalagi nggak pernah dilatih, kemudian Betul. tidak mencukupi kebutuhan gizinya, kemudian juga mager, wah ini jadi Gombo. lama. Dokter ada pertanyaan nih, Iya. dokter mau tanya ke dokter Asi. Iya monggo silakan. Yang lagi tokse, Saya perempuan usia 45 tahun, Dok. Tidak ada riwayat penyakit kronis, tapi lutut kaki kanan sering sakit dan ketika ditekuk bunyi krek-krek gitu, Dok. Itu saya kenapa ya, Dok? Harus bagaimana nih, Dok? Iya, 45. Oh, ini Ibu Wiwi, Dok, namanya. Apakah aman jika tetap olahraga jalan kaki dan bersepeda karena saya sering melakukannya, Dok? Oke. Ini ya, perempuan 45 tahun. Kemudian ini ndak ada berat badan. BMI-nya mungkin kira-kira apa ada obes atau tidak. Oke. Nah, jadi dengan mungkin ada tambahan itu. Kemudian ada keluhan nyeri ndak? Kalau cuma kretek-kretek tapi ndak nyeri, ya sudah, kita tinggal penguatan aja. Kita tinggal penguatan yang itu tadi paha. Terutama kalau untuk lutut itu memang paha atas atau quadricep kita bilangnya. Harus seimbang kanan kiri, depan belakang. Belakang itu ada hamstring. Itu Saya kanan kira kiri. hamster, Dok. Jadi gini, terus apakah misalnya kretek-kretek misalnya ada nyeri juga, apakah aman kalau misalnya itu olahraga jalan atau ini bersepeda? Nah, itu pertanyaannya bagus. Jadi ketika lutut ada keluhan, olahraga apa yang memang disarankan untuk Kasus yang seperti ini. untuk exercise, terutama untuk anggota gerak bawah. Jadi yang intinya itu yang low impact. Low impact. Jadi yang tidak terlalu membebani sendi. Nah, bisa jalan kaki kan, kalau jalan kaki. Kalau bisa jalan kaki juga bukan jalan santai, tapi agak jalan cepat. Tapi sesuai kemampuan, kembali lagi sesuai kemampuan. Jalan kaki, misalnya sekarang ditarget misalnya 10 menit atau besoknya lagi ditambah. Pokoknya totalnya seminggu itu diusahakan 150 menit. Dalam seminggu. Kalau di total boleh tiap hari, tapi biasanya kita 3 sampai 5 kali per minggunya. Minggu kan ada 7, jadi ada jeda istirahatnya. Kalau tiap hari sebenarnya boleh, tapi ya itu nggak bisa sekali jalan langsung Berapa 1 jam gitu ya. Tapi ya itu tergantung Kemampuan ya, Dok, ya. Pertama udah kebiasaan jauh dong, nggak apa-apa. Nah, sebenarnya boleh. Gitu ya, Ibu. Jadi memang dipastikan dulu ibunya obesitas apa tidak. Oh ya, kalau obesitas kurangi. Nah, kalau obesitas Kurangi itu dikurangi berat. ini Iya. nama exercise-nya ya, Dok. Apa namanya? Apa? Dikurangi latihan jalannya gitu. Kalau enggak berat badannya badannya harus ya. dikurangi. Oh, BB-nya 55, Dok. Oh, Masih BB-nya aman kali masih ya? aman ya. Masih aman 55 ya. Kemudian krek-kreknya tadi merasa sakit mboten Ibu. Kalau memang merasa sakit berarti perlu ada pemeriksaan dulu ya Ibu ya. Jadi nanti dicari ini kenapa, penyebabnya apa.
Jadi nanti memang harus ada pemeriksaan. Kalau memang nggak ada ya berarti mungkin lebih ditambah lagi kali ya Iya, untuk latihannya latihan, gitu ya dok. Kemudian gizinya juga mungkin ditambah lagi ya dok ya. Betul. Biar makin kuat Bu, Jadi ya. dengan kita memperkuat otot quadricep atau paha depan belakang sama bawah juga bisa apa istilahnya itu betis. Nah, nanti setidaknya itu ketika kita lebih efisien kita gerak itu. Jadi ketika kita gerak itu beban itu enggak ke lutut. Harusnya biasanya kan kalau ototnya nggak kuat itu semua berat badan ke lutut sekian persen. Nah, tapi kalau ketika ototnya kuat, jadi otot yang nopang gitu. Jadi untuk beban ke lutut itu minimal gitu. Gitu pembentukan otot kaki kayak Mas Wahyu nih. Oke, ini ada komentar di Instagram RSUD dok. Kita baca ya dok dari Feni 0910. Kalau menderita radang sendi pada kaki dok, olahraga yang cocok apa ya dok? Ya. Pada kaki itu maksudnya lutut atau ankle? Nah itu dia dok. Ini bagian kaki tuh banyak loh. Iya, Mbak tapi Feni atau Ibu Feni? Kebanyakan kan kalau masyarakat itu bilang kaki tuh lutut mungkin Lutut ya, mungkin ya hampir ya. sama kayak tadi. Jadi gini, kalau misalnya itu kan kayak latihannya ya. Jadi latihan jalan kaki, terus habis itu boleh dengan bersepeda. Paling bagus itu memang sepeda statis. Statis sih. ya, di rumah memang. aja ya. Terus kan itu untuk penguatan juga ya itu sit to stand, duduk ke berdiri atau di ankle-nya itu dikasih beban. Kemudian kita ngeluruskan betis gitu, seperti itu. Itu untuk quadricep bagus. Atau pakai kayak resistant band atau istilahnya resistant kayak karet gitu sebagai beban itu. Oh iya. Jadi kan ada karet itu kan lentur tuh. Iya, Nah seperti itu. Bisa. Kalau nggak suka beban bisa pakai yang model karet itu. Iya gitu ya. Mungkin boba dimasukkan botol itu masukin Iya. boba ya. Iya. Boleh. Kan kalau sudah diminum dong. Boleh. Jadi kalau memang biasanya memang salah satu penyebabnya obesitas ya dok. Betul. Obesitas mungkin iya di masa tuanya udah tidak lagi obesitas tapi di masa muda kan Betul, seperti iya. itu. Jadi akibatnya di betul. pas masa tua. Kadang ada yang atlet juga, misalnya atlet lari. Nah itu dia dok Betul. Atlet kan jadi kan gini kembali lagi kan OA atau osteoartritis atau pengapuran lutut itu penyebabnya kan satu genetik memang. Genetik, yang kedua itu usia. Biasanya memang usia lebih dari 50, tapi sekarang bisa usia berapapun, tapi paling banyak itu di atas 50 tahun. Terus habis itu karena metabolik, diabetes, obesitas, kayak gitu. Itu beban ke sendi itu lebih banyak gitu. Akhirnya cepat aus. Nah, yang ketiga itu excessive movement atau sering dipakai. Nah, ya itu memang kadang pelari atau yang olahraga pakai high impact atau yang sering loncat-loncat itu memang ya semua ada resikonya gitu. Resikonya nanti yaitu lebih cepat karena sering dipakai terus. Ibaratnya kalau ini aus ya dok ya. Iya, tapi memang ya itu harus memang harus tetap diperkuat. Tapi memang kan semua ada resikonya ya. Betul, jadi memang akan lebih mudah untuk yaitu osteoartritis kalau memang high impact ini. Tapi jangan salah ya mitra suara kota, dokter bilang begini nanti Anda olahraganya kemarin jalan kaki, akhirnya nggak jalan kaki nih dokter. Enggak. Beda ya dokter Iya, ya, beda. karena kan latihan atlet sama kita Beda. jalan biasa tuh kan beda. Kalau atlet memang diwajibkan diharuskan untuk Betul, melatihnya untuk di prestasi situ, ya, untuk kompetisi gitu. Aduh nggak terasa nih dok, udah 1 jam nih dok, udah lebih bahkan ya masya Allah. Mau nambah dikit untuk ini Iya, untuk dokter. yang lutut. Ini banyak yang tanya lutut soalnya. Oke. Jadi gini, itu kan tadi latihan-latihannya. Ada lagi tuh untuk edukasi. Nah, mungkin ada yang ada yang lupa gitu. Jadi ada namanya knee joint conservation. Knee joint conservation. Ya. Jadi bagaimana upaya untuk melindungi lutut kaki. Jadi maksudnya itu adalah ini edukasi bagaimana ngeman-ngemani kaki. Tapi bukan dengan diem, tapi misalnya kalau bisa
hindari naik tangga. Misalnya maksudnya kayak gini, konteksnya itu seperti ini. Misalnya di lantai 2, itu kamarnya di lantai 2. Oke. Kan misalnya bisa diganti di lantai 1 aja biar enggak bolak-balik naik turun. tangga. Nah, misalnya harus naik tangga, berarti naiknya itu harus dari sisi yang sehat dulu. Berarti satu gini, terutama untuk lansia ini satu-satu, jangan langsung naik langsung tangga gitu, tapi satu. Ini yang sehat dulu. Step by step ya dok. Iya, kalau turun harus yang sakit dulu, atau yang misalnya kanan kiri sama-sama sakit, mana yang lebih tidak sakit gitu. Ya jadinya loncat-loncat dong dok. Enggak, jadi kalau misalnya mau turun, Ya. misalnya yang sakit yang kanan, berarti yang kanan turun dulu. Yang sakit yang turun dulu. Betul, kalau turun. Itu yang Kaki sakit, yang sakit dulu. dulu. Kalau misalnya naik, yang Yang sehat sehat dulu. dulu. Kemudian kurangi kebanyakan nekuk. Misalnya itu ada yang harus sholat gitu, harus sholatnya harus normal duduk Iya. nekuk kayak gitu. Itu Sujud. jadi gitu. untuk sementara kalau nyeri banget sambil duduk Duduk, aja ya. sholatnya seperti itu. Terus ya itu hindari yang high impact, tetap olahraga tapi low impact aja seperti itu. Oke, diingat-ingat ya. Apalagi udah lansia. Oh, ini lagi dok. Satu Kenapa? lagi. Aduh, jadi ingat nih dok. Iya. Permisi ya dok ya. Kalau misalnya mau pakai celana nih dok. Nah, biasanya kebanyakan mereka itu atau orang-orang sepuh itu lagi nggak sadar diri kalau beliau ini sudah usianya lanjut, enak aja memasang dengan kondisi berdiri. Ini pernah ada kasus kemudian disposisi benar nggak sih dok? Ya? Dislokasi. Dislokasi Iya. ya. Dislokasi. Posisi Jadi surat. posisi gimana sih? Nah itu dislokasi. Dislokasi. Nah jadinya kan nggak pada tempatnya nih dok. Betul. Ini bahaya nggak sih dok? Itu. Iya, biasanya kalau istilahnya dislokasi, jadi sendi itu enggak pada tempatnya. Itu lebih ke nyeri nanti. Nyeri enggak hilang-hilang. Meskipun udah minum anti nyeri, mungkin hilang sebentar, tapi sebelum direposisi kan tadi Dikembalikan lagi. harus direposisi, harus dikembalikan lagi, itu harus segera memang seperti itu. Kalau dibiarkan, jadi nanti lama-lama tubuh itu kan dia itu pinter akan menebalkan sekitarnya. Jadi nanti lama-lama ya posisinya tetap gini, Gitu. kaku, deformitas atau kelainan bentuk. Ya akhirnya nanti kalau mau diperbaiki lagi Susah. ya agak susah, lebih susah dibandingkan ketika Saat langsung itu. seperti itu. Tapi itu memang bisa dilakukan di ini ya, di fisioterapis ya dok ya? Bisa, Di jadi medik ya, Dok? biasanya kita yaitu kerjasama sama ortopedi. Jadi nanti ortopedi yang nentukan kan biasanya di rongsen dulu lokasinya. Kadang sudah dikoreksi istilahnya di sana untuk mengembalikan yang tadi kaku misalnya karena udah terlambat. Nah nanti kita bantu untuk bisa fleksibel lagi sendinya seperti Biasanya itu. itu melakukan operasi nggak sih dokter? Kenapa? Ada tindakan operasi nggak sih dok? Nah, ya itu tergantung kasusnya. Ada gitu yang ya. ada yang langsung seketika itu juga direposisi bisa. Biasanya tinggal di istilahnya dibius gitu, biar nggak nyeri langsung direposisi. Ada yang memang reposisinya itu butuh, yaitu harus di kamar operasi. Ada yang seperti itu. Jadi mungkin lebih baik kita hati-hati ya dok ya? Iya. Karena memang usia lanjut. Memang kan Ini ya ya, lansia dok, itu ya. kan keseimbangan juga. Iya, jadi harus apa-apa harus aman. Harus aman. Di rumah juga harus aman, kabel-kabel, pencahayaan. Udah nggak kayak boleh anak licin. kecil gitu kan Iya, ya dok ya? Kembali lagi. harus aman. Nah itu perlu diperhatikan. Ini mungkin disepelekan sama banyak orang. Betul. Oke pakai celana biarkan aja sama berdiri. Itu bahaya ya dok ternyata Iya, ya dok apalagi ya? kan kalau angkat celana itu angkat celana. Pakai celana itu kan angkat kaki satu. satunya menumpuk. Betul, itu ini dia itu melibatkan keseimbangan statis istilahnya. Ya kalau yang kaki untuk numpuk Kuat. baik-baik saja, Iya. kalau kena tadi pengapuran. Iya, ini malah membahayakan ya. Iya. Oke, sudah Bapak Ibu yang terhormat. Informasi yang disampaikan oleh Dokter Asi luar biasa ya. Yang tidak kita tahu ya. Kalau nggak tahu nanti tempe jadinya dok. Kalau mungkin ya mungkin ada pertanyaan yang masih belum bisa tersampaikan di kesempatan siang kali ini, it's okay. Nanti Anda bisa ini ya
kalau misalnya menggunakan layanan BPJS tentu saja ada rujukan dari Vaskes tingkat 1 ya dok ya. Silakan Anda minta rujukan untuk bisa melakukan tindakan lanjutan ke rumah sakit umum untuk dilakukan pemeriksaan secara medis ya, utamanya nanti ke fisioterapis ya. Jadi untuk layanan sendiri buka polinya hari apa nih dok? Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat dari pukul berapa dokter? Mulai pelayanan jam 9 sampai jam 1. Oke, di sana ada berapa ini dokter? Ada berapa tim? Timnya kita untuk dokter spesialis ada saya dengan dokter Vina. Oke, ada 2. Dokternya ada 2. Kemudian kita punya 7 fisioterapis. Oke. Ya, kemudian kita punya 1 terapis bicara. Oke, kemudian tenaga admin. 2 Tenaga orang. admin, oke ya. Silakan Anda bisa hubungi ya. Mungkin mau tanya dulu ke admin fisioterapisnya. Saya sampai hafal di Jalan Kartini, bener nggak sih? Betul. Ya, di depan pavilion sana ya. Kalau yang tahu, nah di situ kalau udah banyak orang di situ ya. Karena alhamdulillah masyarakat Kota Probolinggo sadar akan kesehatan, jadi udah banyak yang memanfaatkan layanan fisioterapis ini dokter, masya Allah. Semoga apa yang menjadi harapan kita semua, sehat walafiat, bisa produktif walaupun di usia senja ya. Tapi kalau kita bisa melakukan secara sendiri, masya Allah itu luar biasa dokter. Oke, waktu membatasi kita jumpa kembali di minggu depan dengan materi yang tidak kalah menarik lagi tentunya ya. Dan saya berharap dokter Asih berkenan kembali hadir untuk berbagi informasi yang lain nih seputar apa, nanti ditunggu ya. Terima kasih dokter Asih. Ya, sama-sama Mbak. Selamat menjalankan tugas kembali. Terima kasih. Oke, terima kasih RSUD Dr. Muhammad Saleh sudah menghadirkan dokter kita siang hari ini. Semoga apa yang dibahas ya, materi kita ini bisa bermanfaat buat semuanya, terkhusus saya. Terima kasih Mitra Suara Kota. Saatnya saya pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Akhir kata, selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.